Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 203 hidungnya berbohong. Kaki Bai Zongwei membentur pintu wajah Jami, dan tiba-tiba darah mengucur. Jami jatuh di hidungnya, menutupi wajahnya dan menyusut ke tanah karena kesakitan. Hal macam apa yang berani kamu tanyakan pada Lao Su? Siapa kamu? Lao Su memberitahumu bahwa Lao Su adalah putra direktur Bai dari Food and Drug Administration. Bai Zongwei menendang Jami dengan keras sambil memarahi, dan Jami berteriak kesakitan. Karena Bai Zongwei baru saja tidak melihat Rolls Royce di pinggir jalan karena dia turun dengan tergesa-gesa, kalau tidak dia akan bisa menahan diri. Pada saat ini, Lin Yu juga dikelilingi oleh beberapa orang berseragam lainnya, terus mendorongnya, jadi tidak ada waktu untuk membantu Jami. Apa yang kamu lakukan? Lin Yu bertanya dengan dingin tanpa terburu-buru kembali. Apa yang kamu lakukan? Seseorang melaporkan bahwa kamu menjual obat palsu dan memakan orang mati. Kami di sini untuk memeriksa kamu. Lao Su berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian mendorong Lin Yu dengan keras, berikan aku. Setelah memasuki Hui Sengtang, Su Tua menekan Lin Yu di bangku dan menatapnya secara pribadi, sementara beberapa orang lainnya mulai mencari di toko. Beberapa pasien di toko yang sedang menunggu perawatan melihat postur ini dan segera bangkit dan lari. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Zhensheng berlari keluar ruangan, bertanya dengan keras, tinjunya berderit dan dia siap melakukan sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Pemeriksaan rutin. Lao Su memelototi Li Zhensheng tanpa menunjukkan kelemahan, dan menunjuk ke dadanya dengan arogan, mengapa ingin melakukannya? Ayo, pergi ke sini, datang ke sini, jika Anda berani menyentuh saya dengan rambut, saya akan membiarkan Anda berjongkok selamanya. Penjara yang hebat. Aku membunuhmu. Prajurit berdarah besi Li Zhensheng tidak bisa menahan provokasi ini. Dia bergegas dan memukulnya dengan pukulan, tetapi Lin Yu dengan cepat menghentikannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Saudara Li, jangan impulsif, mereka jelas datang dengan sengaja. Mereka yang mencari-cari kesalahan, jangan biarkan mereka menangkap kebenaran. Li Zhensheng meludahi Old Su dengan keras, lalu mundur. Oke, jika kamu tidak bekerja sama, kamu bahkan menghina dan memukuli staf kami, apakah kamu tahu sifat dari ini? Saat ini, Bai Zongwei masuk dan berkata dengan dingin. Tuan Muda Bai, bekas lukamu benar-benar sembuh, lupakan rasa sakitnya. Lin Yu meliriknya dan berkata dengan dingin. Bai Zongwei bergidik ketika melihat mata sedingin es Lin Yu. Berpikir tentang sensasi kesemutan yang menusuk dan ketakutan didominasi oleh Lin Yu beberapa waktu lalu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit ketakutan. Dia buru-buru berkata, Saudara Su, tunjukkan anak ini. Terutama tangannya, jangan biarkan dia bergerak sembarangan. Setelah berbicara, dia dengan cepat berlari ke lemari obat, menarik laci keluar dengan, wow, melihat sekilas bahan obat yang ada di dalam kotak, lalu membanting ke tanah, lalu mengeluarkan laci lagi dan menempelkannya di hidung. Sang mencium baunya, dan meludahkan dengan keras, apa-apaan semua ini, busuk. Begitu suara itu jatuh, laci itu jatuh lagi ke tanah. Aku meniduri ibumu. Li Zhensheng berteriak dengan marah, ingin memotongnya 1000 kali. Saudara Li, Lin Yu memanggilnya dengan suara yang dalam, memberi isyarat padanya untuk tidak bersikap impulsif. Tuan, apakah Anda membiarkan dia merusak obat kami dengan sia-sia? Li Zhensheng berkeringat deras dan berkata dengan cemas. Dia sudah lama berada di Hui Sengtang. Dia sudah lama berada di tempat ini, dan dia telah menunjukkan kasih sayang dengan obat-obatan ini. Inilah dia, dipetik, diiris, dan digiling satu persatu. Akibatnya,
Para bajingan ini mengobati begitu banyak obat yang bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia seperti gulma. Lin Yu tidak merasakan sakit di hatinya, tetapi dia tahu bahwa selama dia tidak melakukannya, dia akan mengurusnya. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan memakai topi lain. Bagaimanapun, hari ini berbeda, tanpa Xie Changfeng, dia benar-benar hanya bisa menelan napas untuk banyak hal. Sialan, sampah semacam ini tidak bisa dimakan sampai mati. Bai Zongwei mencari dan menghancurkan semua obat di lemari obat, bahan obat tersebar di seluruh tanah, dan itu sudah tidak wajar di bawah injakan Bai Zongwei dan lainnya. Sekelompok sumpit. Li Zenseng mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dan mengutuk dengan getir. Melihat bahwa Bai Zongwei hampir menghancurkan aula, dia menyapa sekelompok orang untuk memasuki apotek dan ruang dalam. Kamu tidak bisa masuk ke dalam. Li Zenseng tampak cemas, dan bergegas ke arah mereka, menghalangi mereka. Pergi. Lihatlah dirimu sehingga kamu tahu pasti ada hantu di dua rumah ini. Bai Zongwei mengutuk, dan mengulurkan tangannya untuk mendorong Li Zenseng pergi, tetapi dorongannya tidak berpengaruh sama sekali, dan Li Zenseng bahkan tidak bergerak. Oh sial. Bai Zongwei mendorong dengan kuat lagi, dan menemukan bahwa dia sedang mendorong penggilingan batu, dan kaki Li Zenseng sepertinya tertancap di tanah, utuh. Apakah Anda menghalangi bisnis resmi? Percaya atau tidak, saya akan menangkap Anda kembali. Bai Zongwei tiba-tiba menjadi cemas, tersipu dan mengancam. Tuan Muda Bai, Anda bisa menggeledah apotek, tapi Anda tidak bisa memasukkannya ke dalamnya. Ada banyak catatan medis pasien di dalamnya, yang melibatkan privasi pasien dan tidak bisa Anda periksa. Pada saat ini, Lin Yu juga berbicara dengan wajah tenang, dengan sedikit penindasan di nadanya. Faktanya, selain informasi pasien, ada kotak obat Lin Yu. Kotak itu berisi jarum perak naga dan phoenix dan beberapa bubuk obat ajaib. Selain itu, sisa-sisa kehidupan ribuan tahun dan Lin Zongling yang berusia berabad-abad juga ada di dalamnya. Dalam kasus Bai Zongwei saya masuk dan mencari, saya khawatir hal-hal ini akan dihancurkan. Ini adalah hal-hal yang paling dihargai Lin Yu, jadi tentu saja mereka tidak bisa dikacaukan. Kamu bilang kalau kamu tidak mau cek, kamu tidak mau cek. Aku mau cek. Bai Zongwei mengeluarkan suara dingin. Tuan Muda Bai, saya menyarankan Anda untuk tidak tanpa malu-malu. Nada suara Lin Yu sangat dingin, dan dia diam-diam menambahkan napas batinnya. Setelah Bai Zongwei mendengar ini, tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan rasa takut yang besar melonjak di dalam hatinya, merasa bahwa jika dia memaksa masuk, Lin Yu mungkin membunuhnya. Bai Zongwei menelan ludahnya dan berkata, "Oke, kami tidak akan memeriksanya di ruang dalam, tetapi apotek kami harus memeriksanya." Apotek juga tidak bisa. Li Zenseng berkata dengan dingin. Apotek menempatkan semua bahan obat dalam stok dan peralatan serta alat untuk mengolah obat. Jika mereka mencarinya seperti ini pasti akan berantakan. Kamu benar-benar tidak percaya bahwa aku bisa menangkapmu kembali, kan? Bai Zongwei menembak. Saudara Li, biarkan dia masuk. Lin Yu mengangguk tajam. Li Zenseng mengertakkan gigi, dan kemudian dengan enggan melangkah pergi. Bai Zongwei dan yang lainnya segera menyerbu masuk, dan kemudian ada kekacauan yang retak. Saat ini, tanah datar telah disortir di lereng bukit proyek kota film dan televisi Wanyu di pinggiran kota. Papan besar berlatar belakang merah telah dipasang di tanah datar, dengan tulisan, "Rayakan dengan hangat dimulainya kota film dan televisi Wanyu" di depan tanah datar. Ini adalah panggung yang terbuat dari rangka, ditutupi dengan karpet merah tebal, dikelilingi oleh pita, dan kedua sisinya diisi dengan keranjang bunga yang makmur. Keranjang bunga berisi semua jenis bunga, yang hidup dan cerah. Di depan ada gapura tiup merah yang besar, di bawah gapura itu berdiri Wei Yuheng, Zheng Suji, Guo Zhaozong dan pejabat pemerintah lainnya, menyaksikan barongsai dengan gembira.
Seluruh adegan itu penuh dengan gong dan genderang dan penuh kegembiraan. Sambil menonton, Guo Zhaozong melihat arlojinya dari waktu ke waktu, melihat ke ujung jalan. Tidak lama setelah gong dan gendang berhenti, barongsai pun berakhir. Wei Yuheng buru-buru membuat isyarat untuk mengundang, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Guo, tolong. Jangan khawatir, tunggu sebentar, Sekretaris Wei, Tuan. Dia belum datang." Guo Zhaozong melihat ke ujung jalan, dan bertanya-tanya. Itu tidak benar. Dia menyuruh Jami untuk menjemput Tuan He di mobilnya pagi-pagi sekali. Sekarang, pembicaraan sudah lama datang, mengapa saya tidak melihat bayangan begitu lama? Tuan Guo, mungkin ada kemacetan di jalan, ayo kita lanjutkan, banyak orang yang menunggu. Zheng Suji juga bergegas untuk membujuknya. Dia tidak tahu trik Wei Yuheng, jadi dia benar-benar mengira itu adalah kemacetan lalu lintas di jalan. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel. Tidak, Tuan, dia tidak datang, kita tidak bisa mulai. Guo Zhaozong menggeleng keras kepala. Wei Yuheng sangat marah karena He Jiarong ini benar-benar kurang beruntung. Dia tidak sengaja menyelamatkan Guo Zhaozong sekali, dan membuat Guo Zhaozong sangat memujinya. Faktanya, tidak ada yang tahu alasannya kecuali Guo Zhaozong. Tuan Guo, izinkan saya mengatakan bahwa kita harus mulai dulu, atau alangkah buruknya jika kita melewatkan waktu yang tepat. Wei Yuheng tersenyum dan berkata dengan nada penindasan. Guo Zhaozong meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda ingin memulai, mari kita mulai. Bagi saya, selama Tuan dia ada di sini, kapanpun adalah menguntungkan. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar menyentuh liontin giok hijau kaisar di dadanya. Sejak Lin Yu memberinya liontin giok ini, dia merasa bahwa semuanya telah menjadi sangat mulus. Banyak proyek persaingan yang terjerat juga dapat diperoleh dengan mudah. Di bawah. Oleh karena itu, dia sudah menganggap Lin Yu sebagai ketergantungannya, dan ketika proyek besar seperti Wanyu Studios dimulai, Lin Yu secara alami hadir. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya. Mengapa mereka memulai lebih dulu? Dia memilih proyek ini. Tanpa dia, bagaimana mereka bisa memulai? Mereka harus menunggu dengan sabar dengannya. Kulit Wei Yuheng juga berubah menjadi hijau. Guo Zhaozong ini telah menjadi skandal bagi He Jiarong berulang kali, dan dia terlalu serius tentang dia sebagai sekretaris. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia dan Qing Hai secara keseluruhan harus bergantung pada orang lain. Jika Wanyu Studios berkembang dengan baik, maka rekornya akan ditambahkan ke dalam karirnya. Dia baru saja melewati nasib hidupnya. Berharap untuk naik lagi. Tuan Guo, apakah Anda ingin menelepon dan bertanya? Zheng Suji mengingatkannya bahwa dia tidak bisa menunggu selamanya. Wei Yuheng hendak berbicara untuk menghentikannya, tetapi ponsel Guo Zhaozong berdering lebih dulu. Guo Zhaozong melihat ke bawah dan melihat bahwa Jami yang menelepon. Dia segera mengangkatnya dan berkata dengan marah, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak menjemput Tuan He?" "Bos, saya dipukuli oleh seseorang." Jami berteriak, "Begitu saya dan Tuan He pergi, beberapa orang berseragam bergegas untuk menghentikan kami dan menghancurkan toko." Apakah ada yang salah dengan Tuan He?" Ekspresi wajah Guo Zhaozong berubah drastis, dan dia bertanya dengan penuh semangat. He baik-baik saja untuk saat ini, tapi kudengar mereka mungkin ingin menangkap He, terisak Jami. Ini bertentangan dengan langit. Siapa yang begitu berani? Wajah Guo Zhaozong memerah, sedikit marah, aku akan membiarkan sekretaris Wei menangani mereka. Mobil mereka bertuliskan, Food and Drug Administration, dan itu adalah kepala seorang pria yang mengaku sebagai putra kepala Bai. Dia memukul hidungku. Jami sedih di sini,
Air mata tiba-tiba bergegas keluar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.